Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hafiz Nur Faizi. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang saya bikin untuk mengikuti ujian online exam dengan mata kuliah karakter dengan mata kuliah Pancasila yang dimana di kelompok saya itu mengangkat nilai SGS adalah optimalisasi nilai-nilai Pancasila dalam mendukung pendidikan yang berkualitas untuk membangun generasi yang berkarakter. Ada- Nah, jadi di sini saya lebih fokus untuk ke bagaimana sih kurikulum sekarang itu berintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila untuk menguatkan identitas dan semangat kebangsaan di generasi muda sekarang. Contohnya di generasi Z dan generasi Alpha. Latar belakang yaitu ada beberapa latar belakang dalam permasalahan ini. Yang pertama adalah krisis karakter, di mana generasi muda menghadapi penurunan nilai moral yang signifikan, tantangan globalisasi, di mana modernisasi sekarang dengan adanya internet, adanya dengan Industrial 5.0 serta 4.0 yang sedang kita jalankan. Kemudian bagaimana sih terus ada pendidikan Pancasila. Gimana sih cara kita menghargai Indonesia dan membentuk jati diri cinta tanah air di generasi muda, serta survei nasional yang menunjukkan 60% dari siswa sekarang kurang memahami nilai-nilai Pancasila itu secara sadar. Kemudian di sini kita masuk ke slide selanjutnya ya, yaitu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya angkat adalah ada 4. Satu, implementasi kurikulum. Dua, kendala internal. Ketiga, pengukuran efektivitas. Dan 4, peran keluarga. Yang dimana 4 rumusan masalah ini saling berkaitan. Yang pertama adalah implementasi kurikulum. Yang sudah saya jelaskan, bagaimana sih kita menerapkan kurikulum yang bagus, yang berintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila secara efektif, yang mudah ditangkap oleh generasi muda sekarang. Kedua, apakah di dalam penerapan ini ada kendala internal? Seperti kendala internal yang saya katakan ini adalah eh contohnya maaf kendala internal di sini seperti apakah akses pembelajaran untuk generasi muda kita terhambat ataukah sistem pendidikan kita yang tidak mau mengikuti kemajuan zaman sehingga menyebabkan eh, generasi muda kita memilih penerapan-penerapan lain, gitu. Penerapan-penerapan pendidikan yang lainnya. Nah, ketiga adalah pengukuran efektivitas dari kurikulum ini ataupun sistem pembelajaran yang ada di sekolah saat ini. Jadi menurut saya kita harus menambahkan parameter ataupun sistem pengukuran yang jelas, transparan, dan selalu up to date. Bagaimana sih kita untuk mengubah ataupun menaikkan parameter-parameter yang mungkin dulu kurang seperti nilai-nilai penerapan Pancasila ataupun seperti basic-basic. Karena saya sangat sadar, apalagi di sosial media banyak anak-anak muda kita yang bahkan tidak hafal Pancasila ataupun lagu Indonesia Raya. Jadi hal-hal tersebut bisa kita ukur sebagai efektivitas kurikulum saat ini. Kemudian yang terakhir adalah peran keluarga. Bagaimana sih keluarga itu membentuk generasi muda sekarang? Apakah mereka sudah diberikan pendidikan-pendidikan dasar Pancasila di dalam keluarga tersebut, ataukah eh, kurikulum ini harus menyertakan peran keluarga untuk meningkatkan nilai-nilai kesadaran Pancasila di generasi sekarang. Kemudian, hasil temuan yang saya dapatkan adalah ada 4 ya. Satu, implementasi teoritis, 2, peluang guru, 3, peran lingkungan, serta 4, studi kasus. Jadi, implementasi teoritis dengan penerapan nilai Pancasila kurang efektif dan kurang praktis. Maksudnya kurang praktis adalah nilai-nilai
di kurikulum sekarang, nilai-nilai Pancasila itu sebagai hanya teoritis, tidak praktis, tidak ada contoh konkret ataupun contoh pastinya. Jadi itu menyebabkan siswa-siswa sekarang itu lebih menganggap, oh ya ini udah teoritis saja. Padahal nilai-nilai Pancasila tersebut dapat diimplementasikan secara nyata di baik kehidupan sosial, kehidupan bersekolah, bahkan di kehidupan keluarga. Nah, kedua, peluang guru. Dan saya sadari guru-guru saat ini itu membutuhkan pelatihan integritas nilai yang lebih intensif. Contohnya adalah eh, tenaga pendidikan kita ataupun guru-guru kita ini harus dibekali dengan suatu pemahaman yang sama mengenai nilai-nilai Pancasila di kurikulum sekarang ataupun di kurikulum selanjutnya seperti itu. Jadi kita harus menetapkan sebuah benchmark ke eh, guru ataupun tenaga pendidikan kita mengenai penerapan nilai Pancasila di setiap kurikulum. Ketiga, peran lingkungan. Yang saya temui adalah keluarga dan masyarakat ini belum optimal mendukung pendidikan. Di sini ada beberapa faktor ya yang bisa masuk ke peran lingkungan. Salah satunya adalah mungkin uh, dia di keluarganya uh, mempunyai tanggung jawab yang lain, ataukah di sistem masyarakat tersebut sumber daya manusianya juga kurang aware terhadap pendidikan, ataupun ada tuntutan yang seharusnya tidak dilaksanakan sebagai anak. Contohnya ikut membantu eh, keuangan keluarga dengan misalkan dia setelah sekolah harus berjualan atau apa gitu. Walaupun itu juga suatu tantangan ya bagi pemerintah. Jadi saya harapkan kedepannya anak-anak tersebut dapat fokus dan belajar fokus di dunia pendidikan untuk merubah masa depannya yang lebih baik ataupun menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Kedua, yang terakhir, sorry, maaf, yang terakhir adalah studi kasus. Studi kasus yang saya jalanin ini menunjukkan bahwa sekolah dengan integritas Pancasila ditunjukkan kenaikan karakter 30%. Jadi, dari studi kasus ini, saya itu mensurvei sekolah mana yang menunjukkan integritas maaf, sekolah ada dua tipe sekolah yang saya lakukan studi kasus. Yang pertama, sekolah dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, satunya dengan sekolah tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dari studi kasus ini, saya menunjukkan sekolah dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan benar itu menunjukkan kenaikan karakter bagi siswa-siswanya sebesar 30%. Contohnya adalah perbandingan bagaimana kita menyapa orang yang lebih tua, bagaimana kita bersosialisasi dengan guru, kehidupan bersekolah, bagaimana kita bersosialisasi dengan kehidupan teman, itu sangat uh, terasa atau itu sangat nyata perbandingannya seperti itu. Nah, solusi yang saya berikan dari pemasaran ini adalah adanya 4 juga kurikulum yang relevan satu kurikulum yang relevan, 2 pelatihan guru, 3 keterlibatan keluarga, dan 4 pembelajaran digital. Yang sudah saya tekankan dari awal, kurikulum yang relevan. Bagaimana sih kita menciptakan suasana ataupun sistem pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik generasi muda sekarang. Apalagi generasi muda sekarang itu sangat-sangat serba online, serba digital, tech safe mereka. Kemudian 2, pelatihan guru. Di mana guru-guru kita itu harus dikasih benchmark ataupun standar bawah tentang nilai-nilai Pancasila yang mudah diaplikasikan dan mudah dicontohkan kepada siswa-siswa. Bukan hanya sekedar pembelajaran teoritis yang mudah diingat dan lalu dilupakan.
Dan ketiga adalah keterlibatan keluarga, di mana keluarga ini sangat penting untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di segala aspek, maupun itu di aspek dia di dalam mendidik anaknya, bagaimana dia mengajarkan anaknya tersebut, bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana dia bersosialisasi kepada teman, kepada orang lebih tua, ataupun di masyarakat. Dan terakhir adalah pembelajaran digital. Dengan memanfaatkan teknologi, dengan memanfaatkan modernisasi, saya sangat percaya bahwa generasi kita, generasi muda kita sangat-sangat uh, bisa diajak untuk meningkatkan kesadaran nilai-nilai Pancasila, dan itu akan dapat membentuk sebuah karakteristik uh, karakter dari generasi sekarang. Contohnya sebagai program sekolah berkarakter, di mana itu adalah sebagai wadah gotong royong dan musyawarah bagi siswa sebagai langkah nyata untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, implementasi konkretnya adalah satu, pelatihan intensif, modul berbasis proyek dan pendampingan sekolah. Jadi dari hasil solusi ini, saya mengimplementasikannya ada 3, pelatihan intensif, modul berbasis proyek, dan pendampingan sekolah. Karena generasi sekarang itu lebih act to do, bukan to be how to do. Oh, seperti itu. Jadi modul berbasis proyek ini sangat-sangat dibutuhkan. Terus kesimpulan yang saya dari pemasaran ini, kesimpulannya ada 3. Nilai Pancasila, pendidikan berkualitas, dan kolaborasi kunci. Nilai Pancasila adalah membangun sebuah karakter generasi sekarang untuk menjadikannya pemimpin-pemimpin yang di masa depan, sebagai contohnya gotong royong, jujur, peduli dengan masyarakat, terus bagaimana dia menghadapi modernisasi agar tidak kehilangan jati dirinya sebagai warga negara Indonesia. Dan kedua, pendidikan berkualitas. Hal ini harus didukung dengan integrasi nilai Pancasila dalam seluruh proses pembelajaran. Tidak hanya dalam pembelajaran pas zaman saya itu PKN, pendidikan kewarganegaraan, ataupun di semua pelajaran, mungkin itu di matematika, bagaimana kita harus menjadi seorang uh, matematik yang jenius, yang jujur, dan fokus terhadap angka-angka yang ada, ataupun misalkan belajar ekonomi, bagaimana kita mengatur keuangan agar berdampak untuk membantu kehidupan masyarakat yang lainnya. Serta yang terakhir adalah kolaborasi kunci, yang ini sangat-sangat penting menurut saya. Kolaborasi kunci adalah peran sinergis sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk membentuk sebuah generasi yang berkarakter pemimpin untuk menghadapi era modernisasi sekarang, serta membentuk karakter anak-anak kita, masa next generasi, agar tidak kehilangan jati dirinya sebagai warga negara Indonesia yang mencintai tanah airnya dan sebagainya. Terus dari permasalahan ini, refleksi diri yang saya uh, alami ada 3 pengalaman pribadi. Saya sangat ingin mengajak generasi muda Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kehidupannya, maupun itu mungkin sekarang untuk di usia saya yang produktif di pekerjaan, bagaimana harus jujur, gotong royong, musyawarah, saling menghargai. Kemudian itu yang saya inginkan. Kemudian harapan saya adalah bagaimana Indonesia mempunyai sistem kurikulum atau sistem pendidikan yang semakin berkualitas dan berkarakter. Karena menurut saya attitude ataupun karakter itu nilai nomor 1 modal dalam kehidupan. Serta yang terakhir, ajakan mari kita berkontribusi untuk menciptakan generasi-generasi yang berpancasila, bermartabat, dan cinta tanah airnya.
Ya, selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Maulana Hafiz. Mas, saya Haris Setiawan. Ini teman saya Haris Setiawan. Kita bekerja sebagai salah satu proses engineer di perusahaan FMCG. Mungkin kita langsung ke poinnya ya. Menurut Anda bagaimana peran masyarakat atau mahasiswa terhadap perkembangan masyarakat yang berbasis dengan nilai-nilai Pancasila? Hmm, Langsung Mas Haris bisa dijawab. Menurut saya, menghormati dan menjunjung tinggi nilai Pancasila itu adalah hal yang diperlukan untuk saat ini. Lalu ada mengembangkan sikap dan nilai kritis juga, itu juga penting. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti penggalangan dana atau menjadi relawan dalam sebuah bencana alam. Lalu menjalin hubungan yang harmonis dari setiap kalangan masyarakat dan mengembangkan kepemimpinan yang baik. Oke. Terus saya ada satu pertanyaan lagi nih untuk Mas Haris. Bagaimana sih peran orang tua atau masyarakat dalam pendidikan anak-anak kita atau adik-adik kita di sekolah yang berbasis dengan nilai-nilai Pancasila yang relevan untuk saat ini? Kalau menurut saya emang untuk hubungan dengan orang tua itu emang harus diperlukan komunikasi yang efektif ya. Di sini yaitu orang tua dan guru juga berperan penting lah dalam hal itu. Kemudian untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila tersendiri juga orang tua dapat mengajarkan nilai-nilai tersebut seperti di rumah ya, menghormati perbedaan dan mempromosikan toleransi. Terus mungkin dari kegiatan sekolah dari peran guru yaitu mewadahi kegiatan sekolah yaitu yang mengadakan ekstrakurikuler gitu-gitu sih menurut saya. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Haris. Mungkin dari saya dan Mas Haris cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kendala teknis ataupun hal-hal yang mengganggu. Saya Maulana Hafiz Faizi, mahasiswa S1 Teknik Industri BINUS University dengan NIM sekian. Saya mohon pamit undur.